Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa bersama channel ini untuk memperlihatkan selalu sirkuit Mandalika dari persiapan dan kesiapannya seperti apa jadinya dari sirkuit Mandalika pada hari ini terbaru. Kita pantau di tanggal 2 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Karena tinggal hitung hari lagi, sirkuit internasional Mandalika ini akan menggelar balapan GT World Challenge Asia yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Artinya makin dekat ya. Seperti apakah jadinya sirkuit Mandalika terbarunya pada hari ini menjelang dari balapan tersebut? Apa saja segala persiapan dan kesiapan yang dilakukan? Kita akan bahas dan melihat secara langsung, secara nyata melalui kamera udara kita. Kita akan pantau keseluruhan dan pantau full buat teman-teman semua yang kepo penasaran jadi tidak penasaran lagi dengan updatean terbaru kita. Dan kita langsung saja memperlihatkan hal baru yang terdapat di dalam sirkuit Mandalika, tepatnya di garis curb yang berwarna merah putih. Nah, di sini ada tambahan warna, ya terlihat ada garis warna biru di samping dari garis warna putih, teman. Dan juga sudah dilakukan pemasangan sejenis material yang warna kuning di track limit tadi, teman ya. Itu sebagai penanda dari apabila drivers yang keluar dari garis curb lalu menyentuh dari track limit dan mengenai dari material yang kuning tersebut, ya maka mereka mengetahuinya, mereka telah keluar dari lintasan dan garis curb. Dan juga persiapan yang lain ya, seperti penambahan ban di beberapa tembok pagar pembatas ya. Jadi ban ditambah lebih banyak lagi agar lebih tebal dari pelindung benturan dari drivers GT World Challenge yang balap di sirkuit Mandalika nanti. Ya, jadi pengerjaan penambahan ban ini ya sudah tuntas 100% dan artinya pada hari ini dan seterusnya tidak ada progres penambahan ban lagi. Begitu juga untuk progres pengecatan di sirkuit Mandalika sudah tuntas 100%. Ya, sehingga pada hari ini kita akan melihat hasil akhirnya seperti apa dari sirkuit Mandalika terbaru buat sahabatku semuanya yang penasaran, yang kepo, yang terus menunggu updatean terbaru dari channel ini, teman. Nah, baiklah, kemudian kita akan lanjut lagi melihat seperti apa rupa dan wajah terbaru sirkuit Mandalika setelah dilakukan pemasangan sponsor luar negeri. Karena sebentar lagi kita ketahui ya balapan GT World Challenge Asia akan diselenggarakan. Jadi segala kesibukan terus dilakukan. Ada masih banyak lagi ya berbagai jenis kesibukan yang terus dilakukan di sirkuit Mandalika di penghujung menjelang dari balapan ya GT World Challenge ya. Masih banyak ya papan sponsor yang masih belum dipasang berbagai jenis dan rupa. Nanti ada sponsor dari Pirelli Motul dan sponsor luar negeri lainnya yang akan memenuhi ya dari tembok pagar pembatas di inner line dan outer line dari sirkuit Mandalika tersebut ya. Ya, nanti akan kelihatan ya vibes kayak luar negeri ya dari sirkuit Mandalika setelah dilakukan pemasangan sponsor. Dan inilah dia tampilan baru dari sirkuit Mandalika terdapat di garis curb. Jadi di sini ada penambahan warna ya, pertama warna hitam, warna putih dan garis warna biru, teman-teman bisa lihat sendiri dari kamera udara kita terbang cukup rendah di sini, teman, biar melihat lebih jelas. Kemudian itu ya kemarin juga ada progres dari pemerapian ya gravel yang mana di sini kita ketahui ya beberapa bulan yang lalu ada progres pemotongan sebagian aspal run off ya, sehingga aspal run off tersebut ya digantikan dengan gravel dan gravelnya sudah dilakukan ya pemerapian sehingga terlihat rapi ya sekarang ini ya, atau sudah dilakukan pengemburan biar lebih ngembur. Untuk keselamatan dari balapan roda 4 ya GT World Challenge Asia, apabila ada driver GT World Challenge yang terjatuh maka akan tidak terlalu jauh mental ya apabila terjatuh ya ditanjap atau ditanam ya di gravel yang ngembur tersebut. Nah, sirkuit Mandalika sekarang ini ya kita infokan kembali bahwa sudah mengantongi lisensi grade 3 yang sudah ya didapatkan oleh sirkuit Mandalika yang diberikan langsung oleh FIA atau FIA ya sebagai pemegang balap mobil internasional, sehingga bisa menyelenggarakan balapan roda 4 ya sekelas GT World Challenge tersebut, teman. Nah, dan baiklah, kemudian sekarang di sini kita berada di lintasan trek lurus ya. Kita lihat kesibukan pada hari ini ya terus dilakukan
ya pemeriksaan pengecekan keseluruhan dari sirkuit Mandalika. Apa yang sudah jadi dicek kembali, jika ada yang rusak maka digantikan, begitu teman ya. Ya, dan inilah dia, kita lihat sirkuit Mandalika dan sudah dilakukan pemasangan papan sponsor ya di tiang start, dan juga sudah dilakukan pengecetan pemberian garis starting grid balap mobil GT World Challenge nanti. Ya, di sini merupakan garis start dan garis finish ya. Nanti banyak sekali terlihat dari mobil yang berbaris untuk memulai start dan nanti akan berakhir finish di sini. Dan inilah dia juga sudah ditambah ya dari warna, yes, dari garis curb sirkuit Mandalika yang warna sebelumnya merah putih, namun ditambah ada warna hitam, ada warna biru, dan ada warna putih. Jadi ditambah warnanya untuk memenuhi standar dari balapan FIA atau VIA. Dan kita lanjut lagi ke persiapan atau kesiapan yang lain di sirkuit Mandalika pada hari ini terbaru. Di area gardu PLN juga sudah dipasang atau ditaruh ya beberapa gardu di sini untuk siap difungsikan nanti dalam gelaran event ya bergengsi tersebut. Dan terus kita lihat di area belakang pedok nanti ya seperti apakah ya ramai dan super sibuknya di area belakang pedok maupun di pedok. Ya, logistik dari GT World Challenge ya sekarang ini sudah tiba. Sudah terlihat ya banyak kontainer yang sudah tiba. Jadi ada total sekitar 45 kontainer ya yang membawa dari semua keseluruhan logistik dari balapan GT World Challenge tersebut ya sudah tiba, teman. Sekarang kita akan memperlihatkan langsung dan mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan ini. Nah, jadi sejumlah kontainer yang berisi peralatan untuk persiapan dari balapan GT World Challenge 2025 ini ya sudah mulai berdatangan dan sudah tiba di sirkuit Mandalika. Direktur Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria mengatakan kontainer yang sudah tiba di sirkuit Mandalika memuat berbagai perlengkapan vital yang akan digunakan selama event berlangsung. Antara lain peralatan milik tim balap, perangkat siaran televisi atau TV, broadcast, ban, serta bahan bakar. Ya, langkah ini menandai tahap penting dalam kesiapan logistik demi menjamin kelancaran dan kesuksesan acara GT World Challenge Asia. Ya, Andi mengatakan kontainer tambahan dijadwalkan diberangkatkan dari Surabaya ke Mandalika untuk melengkapi kebutuhan logistik event. Nah, secara keseluruhan event ini melibatkan pengangkutan 45 kontainer berukuran 40 kaki dan 4 kontainer berukuran 20 kaki. Pengelolaan logistik menjadi aspek yang sangat krusial untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis dan operasional terpenuhi secara optimal dan tepat waktu. Ya, di sisi lain Andi mengatakan kesiapan dari lintasan yang optimal, kelancaran logistik, serta dukungan penuh dari berbagai pihak ajang GT World Challenge Asia 2025 ini merupakan pertama kali ya sirkuit Mandalika menggelar jadi balapan GT World Challenge ini. Diharapkan menjadi momentum penting bagi sirkuit Mandalika untuk menarik lebih banyak penyelenggaraan event motorsport berskala internasional di masa mendatang. Dampak positif terhadap pengembangan industri otomotif nasional, perhelatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan menggerakkan roda perekonomian lokal di Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi balapan GT World Challenge Asia 2025 diyakini akan menjadi daya tarik kuat bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, serta semakin memperkuat posisi KEC Mandalika sebagai destinasi sport tourism yang dikenal di tingkat internasional. Event ini juga menjadi bukti bahwa sirkuit Mandalika mampu bersaing di kancah global sebagai salah satu fasilitas motorsport kebanggaan Indonesia yang siap menyelenggarakan kompetisi ya balap kelas dunia. Sirkuit Mandalika simbol kebanggaan Indonesia. Mari kita terus dorong, mengembangkannya dan menjadikan sebagai ikon balap global, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan mendorong pertumbuhan perekonomian lokal.
sweet.